Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, sekarang sudah sampai pada bab terakhir, yaitu bab 6 tentang sistem peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajarannya silahkan kalian perhatikan, di buku paket juga sama. Kemudian materinya adalah tentang darah, kemudian jantung serta pembuluh darah, dan yang terakhir adalah gangguan atau kelainan sistem peredaran darah dan upaya mencegah dan menanggulanginya. Kita mulai dari darah. Dari darah itu terdiri dari plasma darah 55% dan elemen seluler. Untuk plasma itu terdiri dari air, garam-garam, protein plasma serta senyawa-senyawa yang lain. Sementara untuk elemen seluler 45% itu terdiri dari 3 komponen, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, serta trombosit atau keping darah. Kemudian plasma darah itu tersusun dari sebagian besar atau 91,5% air atau H2O. Kemudian sisanya adalah zat-zat terlarut yang meliputi protein. Kemudian zat-zat lainnya adalah sari makanan, mineral, hormon, antibodi, serta zat sisa metabolisme. Kemudian untuk sel darah merah atau eritrosit, kalian perhatikan gambarnya berupa kepingan yang cekung di tengahnya berwarna merah. Ciri-ciri dari eritrosit adalah tidak memiliki inti sel. Kemudian warna merahnya disebabkan karena hemoglobin atau Hb yang mengandung zat besi. Jadi mengapa kita membutuhkan zat besi? Karena di sini berfungsi untuk memberikan warna merah pada darah salah satunya. Kemudian hemoglobin ini sendiri fungsi utamanya adalah mengikat oksigen dan karbon dioksida. Sehingga kalau kita kekurangan zat besi, maka kita tentunya akan kesulitan dalam mengikat oksigen dan karbon dioksida pada sel darah merahnya. Jumlahnya adalah 4-5 juta per sel per 1 mm kubik darah. Kemudian dibentuk di dalam sumsum merah tulang, saat dalam kandungan dibentuk di dalam hati dan limpa. Usia dari sel darah merah ini adalah antara 100 sampai 120 hari. Jadi paling lama 3 bulan ini nanti sel darah merah akan diperbaharui atau akan dihancurkan, kemudian diganti dengan yang baru. Yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit, bentuknya tidak tetap atau bersifat ameboid. Memiliki inti, jumlahnya 8.000 sel per 1 mm kubik darah. Jadi jumlahnya tentunya sangat sedikit dibandingkan dengan sel darah merah. Jika jumlah sel darah putih ini kurang dari 6.000 sel per 1 mm kubik darah, maka disebut leukopenia. Jadi leukopenia itu adalah kelainan karena jumlah sel darah putihnya terlalu sedikit. Jika lebih dari 9.000 sel per 1 mm kubik darah, maka disebut leukositosis. Ya. Jadi untuk jumlah normalnya adalah antara 6.000 sampai dengan 9.000. Kemudian fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Jadi hampir mirip seperti tentara di sebuah negara yang akan melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Berdasarkan granulanya, leukosit atau sel darah putih dibagi menjadi 2. Yang pertama granulosit. Jadi granula ini adalah titik-titik di dalam sel darah putih atau leukosit. Jadi titik-titik ini namanya granula. Granula ini ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Jadi yang granulosit dibagi menjadi 3. Kemudian yang tidak bergranula, ini tidak ada titik-titiknya, ada 2 macam. Kemudian keping darah atau trombosit. Keping darah atau trombosit itu adalah bentuknya bulat, oval, dan memanjang.
tidak memiliki inti dan bergranula, jadi tidak ada titik-titiknya dan tidak ada intinya. Jumlahnya lebih banyak daripada leukosit, yaitu antara 200.000 sampai 500.000 sel per 1 mm kubik darah. Umur dari keping darah ini cukup pendek, yaitu 5 sampai 9 hari saja. Kemudian sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka. Jadi kalau kita kulitnya terluka, maka keping darah ini akan berperan penting dalam proses menutupnya luka, sehingga darah tidak akan terus keluar dengan membentuk benang-benang fibrin yang akan menutupi luka. Ya. Jadi kalau di dalam soal-soal bahwa proses menutupnya luka itu atau pembekuan darah dimulai dari trombosit yang pecah, maka akan menghasilkan trombokinase. Trombokinase ini akan membantu protombin dibantu dengan kalsium dan vitamin K menjadi trombin. Kemudian trombin ini akan membantu fibrinogen berubah menjadi benang-benang fibrin yang menutup luka. Nah, itu adalah keping darah. Jadi secara garis besar, darah pada manusia ini seperti ini, terdiri dari plasma darah, kemudian sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Kita lanjutkan dengan organ yang sangat vital juga di dalam tubuh manusia yang fungsinya adalah memompa darah, yaitu jantung. Jantung adalah organ yang berperan sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh manusia. Terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi, terdiri dari serambi kanan dan kiri, kemudian bilik juga sama, bilik kanan dan kiri. Posisi dari serambi dan bilik ini adalah ketika kita berdiri, serambi ada di sebelah atas dan bilik ada di sebelah bawah. Jadi yang di bawah ini adalah bilik, yang di atas adalah serambi. Kemudian ini adalah bagian yang kiri, ini adalah bagian yang kanan. Jadi posisi seolah-olah jantung ini sedang menghadap ke arah kita, sehingga yang di sebelah kanan ini adalah bagian kiri, yang kiri bagian kanan. Kemudian ini nanti ada saluran darah atau tempat mengalirnya darah di setiap ruangan. Jadi di bilik maupun di serambi masing-masing akan mengalirkan darah, ada yang masuk dan yang keluar. Masuknya melalui serambi, keluarnya nanti melalui bilik, ya. Jadi ini adalah vena cava, ini adalah saluran dari paru-paru, banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian dari serambi nanti akan masuk ke bilik, dari bilik nanti akan keluar menuju ke paru-paru. Oh maaf, ini berasal dari seluruh tubuh ya. Dari seluruh tubuh masuk ke serambi, kemudian ke bilik, dari bilik ke paru-paru. Kemudian yang sebelah kiri ini dari paru-paru nanti akan masuk ke serambi kiri, dari serambi kiri masuk ke bilik kiri, kemudian nanti akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Ya, jadi ini kalau yang dari paru-paru atau menuju paru-paru ada tambahan pulmonalis. Jadi vena pulmonalis ini darah atau saluran pembuluh yang berasal dari paru-paru. Arteri pulmonalis ini adalah pembuluh yang menuju ke paru-paru. Nah, ini jadi prosesnya. Ini darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, kemudian diteruskan ke bilik kanan, dipompa menuju ke paru-paru. Nanti dari paru-paru setelah karbon dioksida ditukar dengan oksigen akan dimasukkan ke dalam serambi kiri. Dari serambi kiri masuk ke bilik kiri, dari bilik kiri nanti dipompa ke seluruh tubuh manusia.
Jadi kurang lebih gambaran dari bagian dalam jantung kita ini adalah seperti ini. Ini adalah bagian yang kiri, ini bagian yang kanan. Ini bilik, ini ini serambinya di sini, ini biliknya di sini. Kemudian ini adalah klep-klep jantung. Jadi setiap ruangan dan setiap pembuluh darah ada klep-klepnya. Di sini adalah serambi kiri, ini bilik kirinya, ya. Kemudian di sebelah kiri ini lapisannya lebih tebal, ototnya lebih tebal daripada yang sebelah kanan, karena di sebelah kiri ini nanti darah harus dipompa ke seluruh tubuh yang lebih panjang, ya, sehingga memerlukan kulit yang kuat untuk memompanya. Kemudian pembuluh darah, jadi darah dari jantung nanti akan mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh, yaitu pembuluh darah. Pembuluh terdiri dari pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, serta pembuluh kapiler. Jadi arteri ini bentuknya atau lebih kecil, tetapi walaupun kecil ini dinding-dindingnya lebih kuat. Sedangkan yang kanan itu lebih lebar tetapi lebih tipis. Kemudian yang arteri ini akan membawa darah segar mengandung banyak oksigen dan zat-zat makanan. Setelah disebarkan ke tubuh nanti akan melalui pembuluh kapiler yang kecil-kecil ini. Di pembuluh kapiler inilah akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, serta akan terjadi penyebaran atau pembagian nutrisi ke sel-sel yang membutuhkan, dan sisa-sisa metabolismenya akan masuk lagi ke pembuluh kapiler dan diteruskan ke pembuluh balik atau vena. Perbedaan antara pembuluh arteri dan vena ini dapat kamu lihat di tabel 6.4 di buku paket kalian. Jadi yang paling jelas ini adalah tempatnya, itu kalau arteri itu tersembunyi, jadi tidak tampak dari permukaan kulit, sedangkan vena itu tampak di dekat permukaan kulit. Warnanya adalah kebiru-biruan. Jadi kalau di bawah kulit terlihat yang berwarna biru-biru itu adalah vena. Dinding pembuluhnya kalau arteri itu tebal, kuat, elastis, sedangkan balik itu tipis dan tidak elastis. Aliran darahnya, arteri meninggalkan jantung, kalau balik menuju jantung. Denyutnya terasa untuk arteri atau nadi, sedangkan balik tidak terasa. Katupnya untuk nadi itu hanya satu di pangkal jantung, sedangkan pembuluh balik di sepanjang pembuluh itu ada katupnya. Sedangkan darah yang keluar dari nadi itu memancar, sedangkan dari pembuluh balik itu darah tidak memancar. Itulah perbedaan antara pembuluh arteri dan vena. Kemudian peredaran darah pada manusia. Peredaran pada manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Jadi dari jantung menyebar kemudian kembali lagi ke jantung. Setiap beredar darah melewati jantung 2 kali. Ya, jadi 2 kali itu darah dari jantung menuju paru-paru ke jantung, kemudian ke tubuh ke jantung lagi. Maka disebut peredaran darah ganda. Nah, dari peredaran darah ganda ini dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu yang melalui paru-paru, sedangkan yang besar adalah melalui seluruh tubuh. Ya, jadi kalau yang kecil ini melalui jantung bagian kanan, sedangkan yang besar itu melalui jantung sebelah kiri, baik bilik maupun serambinya. Ya, jadi ini adalah yang kanan, ini ini yang kanan, ini dari seluruh tubuh, kemudian menuju ke paru-paru, kembali ke jantung. Kemudian yang besar, ini yang berwarna merah, ini adalah yang besar, dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, tuh. Nah, ini contoh yang
peredaran darah kecil. Jadi dari seluruh tubuh masuk ke jantung, kemudian dipompa ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Frekuensi denyut jantung, faktor yang mempengaruhinya adalah satu, kegiatan atau aktivitas. Jadi semakin banyak aktivitasnya, semakin cepat denyut jantungnya. Kemudian jenis kelamin, pada laki-laki lebih cepat daripada perempuan, serta suhu tubuh. Semakin panas suhu tubuh, semakin cepat juga denyut jantungnya. Kemudian umur ini semakin banyak umurnya, maka denyut jantung ini semakin pelan, bukan semakin cepat ya. Jadi pada anak-anak kecil, pada bayi itu denyut jantungnya cepat sekali. Semakin bertambah umur, denyut jantungnya semakin lambat. Kemudian komposisi ion yang ada di dalam tubuh, itu yang mempengaruhi dari frekuensi atau kecepatan denyut jantung. Berikutnya, gangguan kelainan sistem peredaran darah dan upaya mencegahnya. Ada 5 yang akan kita bahas, mulai dari jantung koroner sampai hipertensi hipotensi. Kita mulai dari yang pertama, jantung koroner. Jadi jantung koroner itu adalah gejala di mana arteri koronaria atau pembuluh darah arteri pada jantung yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot jantung tidak menyuplai darah dalam jumlah yang cukup. Penyebabnya karena tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Sehingga kalau otot-otot jantung kekurangan oksigen maupun nutrisi, kerja dari otot jantung menjadi terganggu. Gejalanya adalah dada terasa sakit pada bagian lengan dan punggung, napasnya pendek, kepala pusing. Kemudian cara mencegah penyakit jantung koroner, yaitu melakukan olahraga dan istirahat secara teratur. Kemudian menjaga pola makan sehari-hari. Yang berikutnya, menghindari minuman beralkohol, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari stres yang berlebih. Kemudian menjaga berat badan dalam kondisi yang ideal. Ya, jadi ini adalah cara untuk mencegah penyakit jantung koroner. Kemudian jika terjadi, maka salah satu cara yang dilakukan oleh para dokter adalah dengan memasang ring. Jadi ini contoh pemasangan ring pada arteri jantung. Jadi bentuknya seperti kawat yang seperti ini, dipasangkan untuk memperlebar saluran pembuluh darah di bagian jantung sehingga darah di jantung ini menjadi lancar. Berikutnya, stroke, karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya oksigen di otak. Pembuluh darah pada otak tersumbat oleh lemak atau kolesterol, serta pembuluh darah di otak pecah. Jadi otak ini membutuhkan oksigen ya. Di samping oksigen juga nutrisi. Ketika terganggu karena tersumbat atau karena pecah, maka akan terjadi kematian jaringan di otak yang menyebabkan stroke. Ya, jadi kalau stroke itu berarti ada beberapa bagian dari tubuh tidak bisa berfungsi karena bagian yang mengontrolnya di otak mengalami kematian. Ini contohnya, ini bagian penyumbatan. Ya. Jadi darah yang harusnya bisa mengalir ke seluruh otak ini tersumbat di bagian ini, sehingga ini darahnya kekurangan dan bagian otak di sekitarnya mengalami kematian. Kemudian pencegahannya ini sama dengan mencegah jantung koroner, karena biasanya paling banyak tersumbat oleh lemak atau kolesterol. Yang berikutnya, varises adalah keadaan pembuluh darah balik atau vena di daerah kaki, umumnya mengalami pelebaran dan terpuntir. Jadi ini tampak biru-biru seperti ini namanya varises. Ini yang gejala masih tidak begitu berat. Kalau yang parah ini bisa seperti ini, menonjol keluar seperti cacing di bawah permukaan kulit.
Upaya untuk menghindari varises setelah melakukan perjalanan jauh, melakukan aktivitas yang melelahkan, tidurnya sebaiknya kaki dinaikkan 15-20 cm. Menghindari berat badan yang berlebih, menghindari berdiri terlalu lama, berolahraga secara teratur. Kemudian menghindari memakai sepatu dengan hak tinggi, terutama tentunya pada perempuan. Kemudian anemia karena kekurangan hemoglobin atau sel darah merah, sehingga tubuh kekurangan oksigen. Jadi sel darah merah ini misalnya contoh dalam keadaan normal seperti ini, tetapi ketika sel darah merahnya kekurangan, maka jumlahnya menjadi semakin sedikit. Inilah yang disebut dengan anemia. Gejalanya tubuh terasa lesu, kepala pusing, kemudian tidak fokus dalam berpikir, mual-mual, muka tampak pucat. Penyebabnya adalah kekurangan zat besi, kemudian pendarahan yang hebat, dan yang ketiga adalah pada wanita ketika mengalami menstruasi, itu kan keluar darah sehingga menyebabkan jumlah hemoglobin ini berkurang. Jadi kalau perempuan menstruasi itu biasanya agak pucat, mual, mudah lesu, kepala pusing, dan sulit fokus. Ini salah satu ciri dari anemia. Kemudian cara mengatasi adalah makanan yang mengandung zat besi, kemudian mengkonsumsi suplemen penambah zat besi. Jadi di setiap beberapa kali siswa-siswa mendapatkan bantuan obat penambah darah ya dari puskesmas. Nah, itu salah satu suplemen untuk menambah zat besi untuk menghindari anemia. Berikutnya ini sudah ya tadi, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi, hiper itu tekanan darah tinggi, terjadi jika tekanan darah itu 120/80 mm Hg. Jadi normalnya adalah 120/80. Ketika lebih dari itu maka namanya hipertensi. Gejalanya adalah sakit kepala, kelelahan, pusing-pusing, pendarahan dari hidung, mual, kemudian muntah, serta sesak napas. Penyebab dari darah tinggi yang pertama adalah arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Kemudian obesitas atau kegemukan. Kemudian kurang olahraga, stres, dan mengkonsumsi minuman beralkohol juga dapat menyebabkan hipertensi. Yang terakhir adalah konsumsi makanan yang banyak mengandung garam, lemak, dan kolesterol. Cara mengatasi hipertensi yang pertama adalah menurunkan berat badan bagi yang obesitas ya. Jadi jangan sampai terlalu gemuk. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol. Hindari makanan berlemak mengandung kolesterol tinggi, berolahraga secara teratur, menghindari merokok, dan menghindari faktor-faktor yang menyebabkan stres. Kemudian hipotensi, hipo itu di bawah atau tekanan darah rendah, terjadi jika tekanan darah kurang dari 120/80 mm Hg. Gejalanya sering pusing, sering menguap, penglihatan terkadang kurang jelas atau berkunang-kunang. Kemudian kalau duduk lama lalu berdiri atau berjalan akan keluar keringat dingin, merasa cepat lelah, tak bertenaga, denyut nadinya lemah, dan tampak pucat. Untuk mengatasinya, minum air putih yang cukup ya 8-10 gelas per hari. Mengkonsumsi minuman yang dapat meningkatkan tekanan darah, misalnya kopi. Kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung garam, serta berolahraga secara teratur. Demikian untuk bab yang terakhir sudah selesai.
Jangan lupa untuk absen menulis nama, kelas, nomor absen di bagian komentar buat catatan di buku catatan kalian. Kemudian kerjakan penilaian hariannya. Kemudian saya ingatkan, ini karena sudah bab yang terakhir, maka pada pertemuan yang berikutnya atau mungkin pada kesempatan yang akan datang akan dilaksanakan penilaian akhir semester. Maka jangan lupa lengkapi tugas-tugas kalian. Ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.